Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini dimanapun saudara berada, mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Ibadah hari ini juga disertai dengan perjamuan kudus, mengingatkan kita tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia yang memberikan nyawanya bagi kita untuk tebus dosa kita. Dialah penyelamat kita. Dialah Yesus yang luar biasa. Yesusku, penyelamatku. Haleluya. Penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. pujian, Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Yesus, Engkaulah penyelamatku. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari kami mau memuji Engkau Tuhan. Setiap hari keajaiban kasih-Mu yang luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Amin. Haleluya.
Haleluya, haleluya Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pada hari ini. Kami masih boleh datang kembali dalam hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami boleh memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari yang baru ini Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah yang dari Engkau ya Bapa. Kini Tuhan kami kembali lagi untuk kami menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memulaikan ibadah kami. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan. Kerinduan kita, mau kita rindu untuk diam di rumah Tuhan seumur hidup kita. Menyaksikan kebesaran Tuhan, menikmati bait-Nya, kasih-Nya yang luar biasa. Kita naikkan pujian ini, satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya. Amin. Dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta. Amin. Kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah-Mu Tuhan seumur hidupku. Seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Mari semuanya naikkan pujian ini. Dan menikmati bait-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan kita nikmati kasih-Nya. Amin. Dan menikmati firman-Nya, menikmati. Terima kasih. Bait-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya. Kita nikmati firman-Nya, nikmati firman-Nya. Haleluya. Kita punya Allah yang tidak pernah gagal dalam hidup ini. Dia tak pernah gagal. Tak pernah gagal, karena Dia Allah. Amin. Yang tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, gunung batuku. Mari bersorak bersama. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, amin. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Dia Raja. Yesus Raja. Mari sekali lagi. Dia tak pernah gagal. Tak pernah gagal, karena Dia Allah. Amin. Dia benar-benar Allah yang luar biasa. Haleluya. Penguasa seluruh bumi ini. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku. Dia gunung batuku. Mari bersorak bersama-sama.
luar biasa. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini, mari setiap hari kita minta bimbingan dari Tuhan. Setiap hari kita minta Tuhan ada bersama dengan kita. Dengan firman-Nya, Dia pimpin kita. Dengan firman-Nya, Dia menolong kita. Supaya kita tidak jatuh. Karena ada banyak orang jatuh. Tapi dengan bimbingan Tuhan, kita tidak jatuh. Bimbinglah daku. Bimbinglah daku, ya Tuhan. Di sepanjang jalan hidupku. Haleluya. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Sekali lagi, bimbinglah daku, ya Tuhan. Bimbinglah daku, Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian ini sebagai permohonan kita kepada Tuhan. Tuhan, bimbing aku Tuhan di sepanjang hidupku. Haleluya. hidupku. Ya Tuhan, Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. tanpa Yesus di sisiku. Kalau saudaramu angkat tanganmu. Haleluya. Di sisiku, Haleluya. tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Mari katakan, bimbinglah daku ya Tuhan. Haleluya. Bimbinglah daku, Kami perlu bimbingan-Mu setiap hari di sepanjang perjalanan hidup ini. Ke depan kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi bersama dengan Yesus kami cakap lakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Amin. Oh, Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di kami tidak mau tersesat di dunia ini Tuhan. Haleluya. Tanpa Yesus, Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus tanpa Yesus menopangku, aku jatuh. kan jatuh. Iya. Dengan Yesus di sisiku, Dengan Yesus, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus. dengan Haleluya. Yesus menopangku, ku tak jatuh. Sekali lagi, dengan Yesus. Dengan Yesus di sisiku, Ini pernyataan kami Tuhan, umat-umat-Mu. Dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, kami tidak akan jatuh Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk bimbingan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup ini. Haleluya.
saudara sekalian sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit kembali berdiri dan kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk kita terima firman Tuhan. Firman Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Firman itu yang menuntun langkah hidup kita. Kita naikkan pujian ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Firman yang menguatkan hidup kita di tengah-tengah kehidupan hari-hari ini yang tidak menentu. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, Firman yang tiada berubah. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. lamanya tiada berubah. Oh, firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Itulah yang menolong hidupku. Haleluya. Amin. Kami siap dengar firman-Mu Tuhan. siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku siap mau dengar firman-Mu hari ini. Aku mau siap dengar suara-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Haleluya. Kami sujud kepada-Mu, Menyembah-Mu menyembah Allah yang besar. hadirat-Mu Masuk hadirat-Mu Tuhan. saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Curahkan urapan-Mu bagi jemaat-Mu, bagi hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari semuanya katakan firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan. Itulah yang menolong kami. Hidupku Kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Haleluya. untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Itu yang tidak pernah berubah. Haleluya. Tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selamanya.
kami dapat menikmati Engkau, menikmati hadirat-Mu, dimanapun jemaat-Mu berada, umat-Mu berada. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu pun hadir di sana dan memberkati umat-Mu dengan sukacita Allah yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Firman-Mu ajaib, firman-Mu berkuasa. Haleluya. Firman-Mu lah yang menjadi penolong di dalam kehidupan kami. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bekerjalah lewat firman-Mu, mengubahkan setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Terlebih lagi Tuhan, menjadi pribadi seperti yang Engkau inginkan, yaitu gereja-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah Tuhan setiap firman-Mu yang disampaikan benar-benar isi hati-Mu, Engkau yang berbicara Tuhan lewat hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami yang terbaik untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dipersilakan duduk dan kita akan menikmati firman Tuhan pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berterima kasih sama Tuhan Yesus kalau sampai pada saat pagi hari ini saya masih dipercayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih juga Bapak Gembala, para Wakil Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh jemaat yang pada saat ini mengikuti ibadah sekalipun lewat online. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya tidak berpanjang lebar karena kita akan baca firman Tuhan ini agak panjang yang terambil dari kitab Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 12. Tema yang diberikan kepada saya itu firman Allah kepada jemaat di Laodikia. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Wahyu 3 ayat 14 ini dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada aku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita sudah sampai pada jemaat yang terakhir, yaitu jemaat Laodikia, jemaat yang dianggap terburuk dari ketujuh jemaat di Asia. Mulai dari Efesus, Smyrna, Pergamus, Sardis, Philadelphia, dan yang terakhir yaitu Laodikia. Sebab kenapa disebut jemaat yang terburuk di antara jemaat-jemaat yang ada di Asia kecil ini, saudara?
Karena di sini tidak ada kata pujian terhadap jemaat ini, saudara. Artinya bahwa surat ini sama dengan ditujukan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya ketika kita hidup di zaman akhir ini yang orientasi pemikiran kita hanya kepada kehidupan jasmani tanpa kita berpikir tentang hal-hal yang lebih penting, yaitu hal-hal yang bersifat rohani. Sebenarnya saudara, sebelum kita kitab Apokalips ini atau kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes, jauh sebelumnya Rasul Paulus telah menulis surat kepada jemaat yang ada di Laodikia. Yuk kita lihat sebentar pembuktian bahwa Rasul Paulus juga pernah menulis kepada jemaat yang ada di Laodikia. Yang terambil dalam Kolose 4 ayat 16. Di sini dikatakan, dan bila mana surat ini, yaitu surat yang ditujukan kepada jemaat Laodikia ini, telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Artinya bahwa dengan kata lain surat Kolose ini yang ditulis oleh Rasul Paulus ini juga ditujukan kepada jemaat Laodikia. Tetapi surat ini diyakini telah hilang, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada zaman Romawi, kota Laodikia ini adalah kota yang terkaya di daerah Frigia. Karena apa? Dia termasuk penghasil wol hitam yang sangat baik. Dan saudara, kota ini sangat terkenal. Pembuat wol hitamnya, pembuat kain linen yang sangat terkenal. Sampai-sampai kota ini disebut, yang ditulis oleh seorang penulis rohani, itu namanya Steve Gregg. Steve Gregg ini katakan bahwa kota Laodikia ini disebut banking of center atau banking center, which is obviously related to its general wealth. Artinya bahwa pusat perbankan yang menyangkut, yang berhubungan dengan kekayaan secara umum itu ada di kota Laodikia, saudara. Dan luar biasa. Karena itu saya katakan bahwa kota Laodikia ini termasuk kota yang sangat kaya pada waktu itu, pada zaman Romawi. Nah, kota Laodikia ini terletak di dataran rendah dan sekitar 6 km dari kota Hierapolis yang selalu menyuplai daerah dari Hierapolis itu menyuplai air panas ke kota Laodikia. Nah, ada perjalanan air yang dikirim dari kota Hierapolis sampai kepada Laodikia ini, maka air ini tidak lagi panas, menjadi air yang suam-suam kuku. Nah, kenapa saya mau mengulas ini sebelum kita akan membahas apa yang dicatat oleh surat kepada jemaat Laodikia ini? Karena semua punya korelasi. Juga saudara, di sini dikatakan bahwa kota Laodikia ini juga terkenal dengan sekolah medisnya. Menghasilkan para dokter dan ahli-ahli pengobatan yang menemukan obat salep mata dan obat salep telinga. Nah, kenapa saya awali, sekali lagi saya katakan, kenapa saya awali dengan pembahasan surat ini dengan hal-hal tersebut di atas? Karena kita akan melihat bahwa apa yang dicatat oleh Rasul Yohanes ini punya korelasi yang sangat kuat dengan apa yang dialami oleh surat Yohanes kepada jemaat di Laodikia. Maka surat ini dimulai dengan yang pertama, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Artinya bahwa ada sebuah afirmasi atau sebuah penegasan dari Allah kepada jemaat-jemaat yang ada di Laodikia, di mana Tuhan mau menegaskan kepada jemaat yang di Laodikia yang kemudian ditulis oleh Rasul Yohanes. Dikatakan bahwa amin, saksi yang setia, artinya bahwa penulisan ini benar, penulisan ini pasti dan sungguh, bahkan gelar yang diberikan kepada Yesus itu adalah the true one atau yang benar. Yang mau menunjukkan bahwa Yesus itu setia kepada umatnya. Sehingga dia punya kepedulian kepada jemaat yang ada di Laodikia. Dia memerintahkan supaya Rasul Yohanes menulis kepada jemaat Laodikia. Nah, ayat berikut dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, sebagaimana tadi sebuah gambaran dari Hierapolis itu dikirim air panas sampai kepada Laodikia. Sampai di sana
air tidak lagi panas menjadi suam-suam kuku. Kan itu saya katakan bahwa apa yang saya bahas tadi di atas, dia punya korelasi dengan penulisan surat ini kepada jemaat di Laodikia. Karena itu dikatakan, jadi engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku, kata firman Tuhan, akan memuntahkan engkau dari mulutku. Artinya bahwa Tuhan sangat tidak suka dengan orang-orang yang hidupnya bimbang. Orang-orang yang hidupnya mendua hati, yang tidak punya prinsip dalam hidupnya. Karena itu dikatakan Tuhan memuntahkan keluar dari mulut Tuhan. Artinya dengan bahasa lain, Tuhan menolak dia. Sebab orang-orang yang bimbang tidak akan menghasilkan sesuatu dalam hidupnya. Mereka lebih fokus kepada hal-hal yang bersifat jasmani daripada rohani. Karena kota ini adalah kota terkaya pada zaman Romawi itu. Penghasil wool terbaik, penghasil linen. Dia punya sekolah-sekolah dokter yang menghasilkan dokter-dokter hebat. Bahkan dia menemukan salep untuk mengatasi mata dan telinga, saudara. Tetapi mereka hanya fokus kepada hal-hal yang jasmani, sama mungkin dengan kehidupan saudara dan saya. Artinya begini, firman Tuhan mengajarkan kita, kalau dingin-dingin, kalau panas-panas. Saudara sebagai orang percaya, kita harus kerja, harus berusaha, harus. Tapi orang-orang yang bimbang artinya bahwa dia percaya Tuhan, tapi dia dalam pekerjaannya menghalalkan segala macam cara untuk mempertahankan kehidupan jasmani, sementara dia lupa ada kekayaan terbesar adalah kehidupan rohaninya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kan itu orang-orang yang bimbang ini, Yesus sendiri katakan dia akan memuntahkan, dia akan menolak kita. Saudara lihat dalam kitab Yakobus 1 ayat 6-8. Firman Tuhan katakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, oh haleluya, janganlah ia mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab sudah menjelaskan tentang bagaimana kita harus hidup di akhir zaman ini. Kita harus punya prinsip. Kalau mau panas ya panas, kalau mau dingin dingin. Artinya kalau kita sebagai orang percaya tetap percaya, tapi ada hal-hal rohani yang kita dituntut untuk kita harus kerjakan. Bukan berarti kalau kita orang percaya dan kita harus berusaha, harus bekerja, lalu kita menghalalkan segala macam cara sementara kita orang percaya. Nah ini yang Alkitab katakan kita orang yang hidup suam-suam kuku. Kadang-kadang kita bikin malaikat bingung. Ke gereja rajin, nipu orang juga rajin. Kalau malaikat bisa lihat dia garuk kepala, digaruk kepala sama kita. Kadang-kadang kalau gereja nyanyi puji-pujian luar biasa, bahasa rohnya luar biasa. Sampai di luar ngomongin orang juga luar biasa. Nah ini yang orang-orang yang tidak panas, tidak dingin, saudara. Sementara apa yang kita perlu khawatirkan dalam hidup kita, Alkitab katakan ketika sebuah cerita, pada waktu Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, dan Yesus minta supaya kalau dia engkau Tuhan, panggil dia untuk berjalan. Dan Tuhan ajak untuk dia berjalan. Tetapi pada waktu dia baru melangkah beberapa langkah, dan dia teringat. Nah ini hal-hal yang bersifat kedagingan saudara, tentang jasmani kita. Ketika dalam perjalanan hidup kita bersama Tuhan, dan mulai kita bimbang, apa iya, apa enggak, apa iya, apa enggak. Apa Tuhan bisa tolong kita atau enggak. Ketika di sini Petrus mulai bimbang, saudara, dia jatuh, saudara. Tenggelam. Dan saudara lihat apa yang dikatakan dalam Matius 14 ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sangat membenci orang yang tidak punya prinsip dalam hidupnya. Karena itu dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 113. Orang yang bimbang hati ku benci, kata Tuhan. Jadi Tuhan sangat membenci orang yang pelin-pelan. Orang yang mendua hati. Orang yang suam-suam kuku. Suratan kepada jemaat Laodikia ini adalah merupakan gambaran kehidupan orang percaya di akhir zaman. Yang karena tekanan, karena kesulitan, karena masalah ekonomi, sehingga sekalipun dia menjadi orang percaya, dia mulai ragu-ragu. Apa iya
apa Tuhan masih pelihara dia dan seterusnya. Dan ayat berikut dalam kitab Wahyu ini dikatakan, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan telanjangmu yang memalukan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita terjebak dengan kekayaan jasmani yang kita lupa bahwa ada hal-hal yang lebih penting dari jasmani, yaitu kekayaan rohani. Yesus memerintahkan supaya Yohanes menulis surat kepada jemaat Laodikia ini, yang notabene secara fakta kota Laodikia ini adalah kota yang sangat kaya. Sebagaimana tadi saya katakan di atas bahwa dia penghasil wol, penghasil linen. Dia menghasilkan dokter-dokter hebat, bahkan dia yang menemukan salep mata dan salep telinga. Tetapi Tuhan katakan dia kaya secara jasmani, tetapi dia melarat miskin secara rohani. Karena dia hanya berpikir tentang kehidupan jasmani. Kalau mau lihat kota Laodikia ini kota paling kaya, saudara. Apa yang kurang dalam kota ini? Semua apa yang dia pengen, dia dapatkan semua. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan katakan dia melarat dan miskin. Artinya secara jasmani dia kaya. Tapi secara rohani sebenarnya dia, Alkitab katakan, dia sungguh miskin dan melarat. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini kita juga hidup lebih dari cukup. Sehingga apa saja yang kita kehendaki kita bisa dapatkan. Tapi kita lupa bahwasanya di dalam apa yang kita miliki juga ada bagian dari orang-orang susah atau miskin yang perlu kita bantu. Ingat, kita diberkati untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Sebagai contoh, ada seorang kaya dari Kuwait, namanya Nasir Al-Khorouf. Kayanya luar biasa, saudara. Dia punya beberapa jet, dan jet itu dilapisi oleh emas. Dia punya mobil, punya tempat tidur, dilapisi oleh emas. Dia punya rumah satu khusus, menyimpan emas balok-balok itu, batangan itu, satu rumah itu, saudara. Saya punya bukti foto-foto, banyak sekali. Dan saya lihat di situ dia punya mata uang hampir seluruh dunia. Tapi dalam foto itu saya lihat ada 3 mata uang yang sangat saya kenal, yaitu mata uang dolar, mata uang euro, dan mata uang pound sterling. Nah, itu berpeti-peti, saudara. Tetapi pada saat dia meninggal, Nasir Al-Khorouf ini tidak satupun barang yang bisa dia bawa. Hanya di sana di foto itu cuma tumpukan tanah dan 2 batu nisan depan belakang, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Al-Khorouf ini yang begitu kaya, tapi dia tidak bisa membeli keselamatan yang Tuhan sudah janjikan. Karena itu firman Tuhan katakan sebagai gambaran dalam Matius 16 ayat 28. Alkitab mengingatkan saudara dan saya, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, Alkitab katakan dengan sangat jelas, harta keselamatan saudara dan saya, kekayaan jiwa saudara itu tidak sebanding dengan kekayaan dunia ini. Bahkan Alkitab catat sekalipun seisi dunia ini, kalau Al-Khorouf ini, Nasir Al-Khorouf ini cuma di daerah Kuwait yang dikenal. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga belum pernah dengar nama ini. Tapi Alkitab catat, sekalipun kita kaya memiliki seisi dunia ini, tidak sebanding dengan kehilangan nyawa saudara dan saya. Buat apa? Dengan kita membantu orang susah, saya catat di sini, itu sama juga dengan kita menyimpan harta di sorga, saudara. Itu yang kemudian dikatakan dalam Alkitab, aku menasihatkan engkau, Tuhan menasihatkan kita, saudara dan saya, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Kaya dalam hal bukan jasmani, tapi kaya dalam hal rohani, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan.
Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Matius 13 ayat 44, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan oleh orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu kembali membeli ladang itu. Jadi saudara, harta terbesar yang digambarkan oleh Alkitab itu seperti hal kerajaan sorga. Kita menemukan harta yang terpendam di sebuah ladang. Dan orang ini pada waktu dia membeli ladang itu dan dia tahu ada harta terbesar di ladang itu, dia pulang, dia jual seluruh kekayaannya, dia balik beli ladang itu. Karena apa? Karena ada harta yang lebih mahal dari harta yang dia miliki. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu bahwa harta kekayaan rohani kita jauh lebih besar dari kekayaan jasmani yang sementara ini, yang kematian menanti saudara dan saya, maka saya percaya kita pasti mengutamakan hal-hal yang bersifat rohani. Saudara, kalau kita sulit mendistribusikan dari kelimpahan yang kita miliki, saudara, berikan kepada gereja di mana kita berdomisili, di mana kita berada. Karena di sana, saudara, gereja yang tahu persis, karena ada komisi diakoni yang tahu persis orang-orang yang membutuhkan, sehingga gereja mampu mendistribusikan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita berikan kepada gereja ini bukan bicara tentang perpuluhan. Perpuluhan itu adalah haknya Tuhan, kita tinggal mengembalikan. Tetapi di sini yang dibicarakan tentang apa yang kita miliki, kelebihan yang kita punya. Di dalamnya ada orang-orang miskin, ada orang-orang susah yang ada di dalam kekayaan saudara dan saya. Dan kalau saudara sulit untuk mendistribusikan kelebihan yang kita miliki dalam hidup kita, berikan kepada gereja. Karena gereja tahu persis kepada siapa mereka berikan, yang harus mereka berikan. Karena di dalam Matius 6 ayat 19 ayat 20. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat jelas firman Tuhan katakan, kota Laodikia ini adalah kota terkaya pada zaman itu. De facto, faktanya bahwa mereka ini sangat kaya. Sampai-sampai Steve Gray katakan bahwa Laodikia adalah center banking, pusat daripada harta kekayaan ada di daerah Laodikia atau kota Laodikia. Tetapi Tuhan bicara bahwa mereka kaya, tapi sesungguhnya mereka adalah miskin. Kaya secara jasmani, tapi mereka tidak dapat mendistribusikan kelebihan yang mereka punya. Sementara di dalam kelebihan yang mereka punya adalah hak-hak orang-orang yang susah yang perlu dibantu, saudara. Karena itu saya katakan, saudara, kalau kita sulit mendistribusikan apa yang kita punya dalam hidup kita hari-hari ini, berikan kepada gereja di mana kita ada di sana. Biarlah gereja yang membantu saudara untuk menyimpan harta saudara di sorga kelak. Ingat saudara, jangan sampai kita seperti orang-orang di zaman pemerintahan Zerubabel bin Shealtiel sebagai bupati Yehuda, sehingga Nabi Hagai harus mengingatkan mereka. Yuk mari kita lihat secara cepat saja di dalam Hagai 1 ayat 4-6 dan 9. Firman Tuhan katakan, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Kadang-kadang kita punya kekayaan yang begitu banyak, artinya kelebihan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita lupa ada rumah Tuhan di mana kita ada di dalam sana, yang perlu dibantu. Ada banyak orang di dalam sana yang perlu kita tolong. Tapi kita sibuk dengan kita punya kesibukan sendiri. Itu yang Tuhan bilang, Tuhan tegur kepada jemaat Laodikia. Memang kamu kaya, tapi sesungguhnya kamu miskin dan melarat. Secara jasmani kamu kaya, tapi secara rohani kamu miskin. Saya sudah beri contoh kepada saudara tadi. Al-Qorof yang kaya begitu saja, dia tidak bisa bawa satu potong barang. Karena itu Tuhan mengingatkan, jangan sampai kita ditegur seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel. Lalu ayat berikut dia katakan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak,
tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini teguran yang sangat keras, saudara. Kadang-kadang kita punya kelebihan uang, tapi kita tidak berpikir bahwa apa yang kita miliki adalah di dalamnya bagian orang-orang yang perlu ditolong. Berikan kepada gereja, biar gereja yang membantu saudara untuk mendistribusikan. Dan itu hak saudara. Hak saudara menyimpan harta di sorga kelak. Kadang-kadang kita lupa bahwa apa yang kita miliki adalah bagian dari hak orang-orang yang perlu kita tolong. Beli rumah satu, belum cukup. Beli lagi rumah satu, belum cukup. Beli lagi rumah satu. Sampai akhirnya kita bosan tinggal di rumah, kita tinggal di penjara. Karena saking banyak rumah. Tapi kalau kita sadari bahwa apa yang kita punya, apa yang kita miliki ada di dalamnya bagian daripada orang-orang yang perlu ditolong. Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai kita sibuk membangun rumah kita. Tapi gereja di mana kita domisili kita abaikan. Rumah kita sibuk kita papanin dengan rumah kita dengan baik. Tapi rumah di mana Tuhan ada di dalam kita abaikan. Ayat 9 dari Hagai ini dikatakan, kamu mengharapkan banyak di masa-masa pandemi yang sulit ini. Alkitab mengingatkan kita, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku, kata Tuhan, menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku, rumah Tuhan, gereja di mana kita ada di dalamnya. Di mana gereja ingin membantu orang-orang yang ada yang membutuhkan di luar sana. Apalagi pandemi ini. Banyak orang yang putus pekerjaan. Banyak orang yang usahanya sulit, gulung tikar. Ada banyak hal, saudara. Dan sementara kita yang Tuhan percayakan buat kita, kepanjangan tangan dari Tuhan buat kita, tapi kita pura-pura tidak tahu. Gereja ada untuk saudara dan saya. Gereja dapat membantu mendistribusikan kelebihan yang saudara miliki untuk orang-orang yang membutuhkan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Lalu kemudian dikatakan, demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat berikut dari kitab Wahyu ini dikatakan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Sebenarnya saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyindir mereka karena sekalipun kota ini penuh dengan orang-orang pintar secara medis dan ahli dalam pengobatan mata, tetapi mereka buta dalam hal melihat hal-hal yang bersifat rohani. Berapa banyak kita sebagai orang percaya yang hidup di zaman ini yang juga buta dalam hal-hal rohani, dengan bahasa lain tidak peka dengan suara Tuhan untuk menolong orang lain. Karena itu kita perlu minyak atau Roh Kudus agar mata rohani kita terbuka dan peka serta dapat melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya di mana rumah Tuhan ada di sana, yang kita wajib untuk menolong mereka. Haleluya. Haleluya. Saya percaya hidup kita pasti diberkati Tuhan. Saya sangat percaya kalau kita mau hidup berjalan sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sebagaimana Alkitab katakan, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, artinya kita tinggal di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan ada dalam hidup kita, apa saja yang kita minta, saya percaya Tuhan akan buat berhasil. Amin. Orang dunia pernah berkata begini, rezeki dan jodoh Tuhan sudah atur. Haleluya. Tapi kalau sampai kita juga belum diberkati dan belum dapat jodoh, berarti lo susah diatur Tuhan. Orang dunia bilang bahwa rezeki dan jodoh itu Tuhan sudah atur. Tapi kalau sampai hari ini kita belum dapat rezeki, berarti kita ini Tuhan, kita susah diatur Tuhan. Kita selalu melawan sama Tuhan. Haleluya. Dijauhkan Tuhan buat saudara dan saya ya. Tapi ada orang hidup memang sudah diatur Tuhan untuk dia memang tidak punya jodoh. Atau Tuhan izinkan untuk dia full time melayani Tuhan. Nah saudara, ayat berikut dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah.
Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Ibrani 12 ayat 5-6, firman Tuhan katakan begini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena apa? Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi barang siapa ku kasihi, Alkitab katakan, kalau kita masih ditegur, berarti kita masih diperhatikan Tuhan. Kalau kita masih dihajar, berarti kita masih disayangi oleh Tuhan. Sebagaimana kitab Ibrani mengingatkan kita kepada kitab Wahyu, bahwa siapa ku tegur akan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dan kemudian dikatakan sebagai ayat-ayat terakhir, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Oh haleluya. Artinya saudara, kalau kita peka terhadap suara Roh Kudus, kita peka tentang apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Secara jasmani mungkin sebagaimana yang dialami oleh kota Laodikia ini, secara jasmani, de facto mereka ini sangat kaya karena punya penghasilan, baik kain wol hitam yang terbaik, kain linen, dokter-dokter yang hebat. Dia menemukan obat salep mata, tapi dia buta. Tuhan menyindir mereka, dia buta. Dia temukan salep mata, tapi dia buta. Artinya secara jasmani matanya terbuka, tapi secara rohani matanya tertutup, saudara. Karena itu Alkitab katakan, kalau kita ini hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan kehendaki dalam hidup kita, maka dalam Matius 25 ayat 21, firman Tuhan katakan, maka kata Tuhannya itu kepadanya, sebagaimana apa yang dikatakan oleh kitab Wahyu ini, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Oh haleluya. Akhir kehidupan saudara dan saya, kalau kita taat kepada firman Tuhan, kita peka terhadap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, kita butuh Roh Kudus untuk mencelikan mata rohani saudara dan saya. Sebagai ayat terakhir di sini dikatakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku, kata Tuhan, di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini dapat membuka mata rohani kita untuk kita dapat melihat lebih peka lagi. Untuk melihat hal-hal yang bukan saja kita terjebak kepada hal-hal yang bersifat kebutuhan hari-hari kita secara jasmani, tapi ada kekayaan terbesar. Itu kehidupan rohani kita di mana ada kematian yang menanti saudara. Dan inilah harta terbesar. Ketika kita simpan harta di surga, maka saya percaya Alkitab katakan kita akan masuk makan sehidangan dengan Tuhan. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk teguran-Mu bagi kami pada saat ini Tuhan. Mari Tuhan lewat firman Tuhan, pada saat ini kami terima, biarlah dapat mengoreksi kehidupan kami. Supaya kami tidak kaya secara jasmani, tetapi kita boleh kaya juga secara rohani. Untuk lebih peka melihat orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Lewat wadah di mana kita ada di dalam sana, yaitu gereja kita masing-masing. Tuhan tolong supaya perhatian kita tidak terjebak dengan hal-hal yang sementara ini, tapi ada hal-hal kekekalan yang menanti kehidupan kita. Karena itu Tuhan meteraikan firman-Mu di tanah hati kami masing-masing. Supaya firman itu hidup dalam kehidupan kami. Bawa hidup kami sampai kepada rencana-Mu yang sempurna. Agar apapun yang kami kerjakan dalam sisa umur yang masih Engkau percayakan di dalam kehidupan kami. Biarlah apapun yang kami kerjakan di dalamnya dapat mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Hamba terbatas untuk menyampaikan seluruh kehendak isi hati-Mu bagi kami. Tapi kami percaya Roh Kudus Engkau penolong kami. Berbicara terus dalam tanah hati kami. Supaya firman itu akan membawa hidup kami semakin disempurnakan di dalam Engkau. Sampai kepada gereja yang sempurna.
Sementara kami akan masuk dalam perjamuan kudus pada saat ini Tuhan, di hadapan kami ada roti dan cawan. Mari Tuhan berkati agar roti dan cawan ini menjadi makanan yang sungguh-sungguh dalam kehidupan baik jasmani dan rohani kami. Supaya kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Kau mau dan kehendaki. Supaya jangan kami selalu didapati berdosa ya Tuhan. Tapi hidup kami diubahkan dari hari ke hari sampai dapat serupa dengan apa yang Kau mau dan kehendaki hidup ini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Sekali lagi berkati roti dan cawan ini. Dan ketika kami makan minum bersama, biarlah roti dan cawan ini menyatu dalam tubuh dan darah kami. Dan membawa hidup kami semakin berkenan di pemandangan-Mu. Di dalam berkat nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kita saat ini. Puji Tuhan. Naikkan pujian setetes darah Yesus yang suci. Setetes darah Yesus yang suci, beriku selamat, damai dan abadi. Dia hancurkan rantai dosa keji. Oh heranlah darahnya Kalvari. Setetes darah Yesus yang suci, beriku selamat, damai dan abadi. Dia hancurkan rantai dosa keji. Oh heranlah darahnya Kalvari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus saat ini. Siapkan hati saudara, siapkan roti dan anggur saudara. Sebelum kita makan minum bersama, kita akan mendengarkan apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada saudara dan saya. Firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah Rasul Paulus teruskan kepada saudara dan saya, telah dia terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan bagi kita semua, perbuatlah ini menjadi peringatan akan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita makan dengan penuh ucapan syukur sambil mengingat pengorbanan Tuhan untuk pengampunan dosa saudara dan saya dan keselamatan kita. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita angkat cawan kita di sebelah tangan kanan kita sambil kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini dan penuh ucapan syukur.
Karena dosa kita sudah diampuni, keselamatan sudah menjadi bahagian ibu, bapak, saudara, dan saya. Kita minum dalam nama Yesus Kristus. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Glory, 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 glory. Terima kasih. Banyak Tuhan Yesus, untuk hari ini kami boleh bersekutu dengan-Mu, dengan roh dan firman-Mu. Bahkan kami telah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah itu boleh menjadi bahagian kehidupan kami untuk kami diperbaharui di dalam Engkau. Dari hari ke hari sampai menuju kepada kesempurnaan gereja yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Tuhan, ingatkan kami selalu, nasihati kami selalu Tuhan. Sekalipun kami diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Agar supaya apa yang kami perbuat, yang kami lakukan di dalamnya senantiasa dapat mempermuliakan Engkau saja. Jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan berdosa, Tuhan. Tapi ingatkan kami selalu untuk melakukan hal-hal yang Engkau kehendaki, bukan apa yang kami kehendaki. Biarlah di dalam itu semua nama Tuhan Yesus yang kami permuliakan dan tinggikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Untuk perjamuan hari ini kami sudah bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Pimpin perjalanan sisa umur yang ada ini Tuhan, agar hidup kami semakin hari semakin berkenan di dalam pemandangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan tamatkan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat yang luar biasa. Yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penyertaan pimpinan kekuatan kuasa dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya siang ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah terima berkat siang ini dan sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.